Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melakukan review untuk mobil Daihatsu mobil servis. Yang mana Daihatsu mobil servis ini dibuat untuk peningkatan pelayanan untuk customer Daihatsu. Mobil ini bisa juga dipanggil ke rumah atau ke tempat di mana mobil-mobil kita mogok, tinggal menghubungi nomor telepon yang ada di line telepon. Kalau misalnya di tempat kami adalah Astra Daihatsu Pekanbaru, nomor teleponnya 839000. Tapi sebelum saya melanjutkan review ini, saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang selalu setia di EWP channel 05 ini. Karena dengan adanya like, komen, serta subscribe dan juga share dari teman-teman semuanya, maka tidak ada apa-apanya DWP channel 05 ini. Itu saya tunggu dalam hitungan 1 detik saja. 1, 2, 3 teman-teman. Semoga like, komen, dan subscribe dari teman-teman semua akan menjadikan saya lebih bersemangat lagi dalam mengembangkan EWP channel 05 ini. Nah, ikuti terus review saya untuk selanjutnya teman-teman. Mobil yang digunakan untuk Daihatsu mobil servis ini adalah blind van 1300. Nah, mobil ini kalau kita lihat tampilan dari depannya adalah seperti ini teman-teman. Ini adalah mobil keluaran tahun 2020. Nah, bentuk headlampnya adalah seperti ini teman-teman. Headlampnya ini masih bohlam, baik itu kaca lampu besar, kemudian lampu sen, kemudian lampu kotanya juga masih bohlam. Nah, mobil ini memang di set warnanya seperti ini, warnanya merah teman-teman, dan juga dikombinasi dengan warna putih, karena ini adalah mobil resminya Daihatsu dalam melayani servis buat semua customer Daihatsu dimanapun dia berada dan masih dijangkau oleh teman-teman servis. Nah, di depannya itu ada logonya teman-teman, mobil servis. Nah, ini adalah logo dari Daihatsu Care. Nah, di bagian atasnya ini adalah wiper, kemudian air wiper, dan bentuk depannya adalah seperti ini. Nah, kalau kita lihat ke bawah, ini adalah air dam, ini adalah tatakan platnya, dan juga ini adalah tutup towingnya teman-teman. Kalau kita lihat ke bagian samping, tampilan di bagian sampingnya adalah seperti ini teman-teman. Samping kiri dan samping kanannya sama. Nah, kalau kita lihat ke kaca spionnya berwarna merah. Kemudian motifnya ini adalah motif resminya Daihatsu teman-teman. Warnanya juga resmi. Nah, mobil ini kalau kita lihat di bagian penggeraknya, mobil ini menggunakan ban 13 dengan ukuran bannya 165 dengan ring 13, dan dia masih menggunakan velg kaleng. Kemudian sistem pengereman bagian depan yaitu sudah cakram teman-teman. Sedangkan mobil ini sudah dilengkapi dengan Permax Person Strut. Tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian dia juga dilengkapi dengan talang lumpur. Nah, itulah gambaran sedikit di bagian penggerak roda depan. Kemudian kalau mobil home service resmi itu ditulis
ada logonya Astra Daihatsu. Kemudian ada alamatnya. Kebetulan di sini adalah alamatnya Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 202A Pekanbaru. Dan ini adalah telepon hotline-nya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian gagang pintunya masih yang standar bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian yang pintunya, kebetulan pintunya adalah sliding, bentuknya seperti ini, sehingga keluar masuk barang itu lebih mudah. Bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas bagian di dalam atau interior, kita akan lanjutkan review di bagian eksteriornya. Sedangkan pada bagian pintu belakang dan atau bodi bagian belakang, lambangnya adalah seperti ini, teman-teman. Daihatsu Mobil Service. Ini adalah logo dari Daihatsu Care, teman-teman. Care-nya ini dimaksudnya di sini bahwasanya Daihatsu Care terhadap semua keluhan dari customer-nya, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat ke bagian tengahnya ini, mobil ini lesnya belum dibuang, nggak dibuang, lesnya tetap dipertahankan, teman-teman, sebagaimana wujud aslinya. Kemudian mobilnya adalah sliding. Ini blind fan yang masih sliding, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian belakang, bagian penggerak roda belakangnya tetap dia menggunakan ring 13 dengan ukuran ban 165 dengan sistem pengereman yang tromol yang ditopang dengan shocknya, teman-teman. Nah, sedangkan bautnya tetap 5. Nah, itulah gambaran sedikit untuk bagian samping. Kemudian kalau kita lihat di bagian belakang, bentuknya adalah seperti ini, teman-teman. Ini adalah bentuk dari bagian belakangnya dari Daihatsu Mobil Service yang resminya, teman-teman. Ini lambang Daihatsu Care-nya. Kemudian ini dia menggunakan mobil blind fan yang tahun 2020. Ini adalah tetakan platnya seperti ini, teman-teman. Nah, itulah gambarannya, teman-teman. Mobil servisnya Daihatsu atau Daihatsu Mobil Service. Nah, selanjutnya kita akan review ke bagian dalamnya. Apa aja sih yang ada di dalamnya? Ikuti terus review saya untuk Daihatsu Home Service ini, teman-teman. Reviewnya ke bagian interior dari Daihatsu Home Service ini, atau dari mobil servis Daihatsu ini. Saya akan review di bagian door trim. Door trimnya masih mempertahankan kondisi asli dari blind fan-nya. Dia menggunakan door trim yang masih standar, bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini adalah gagang pintu, bentuknya seperti ini. Kemudian ini tombol pembuka dari pintunya, teman-teman. Dan ini adalah power window. Power window-nya masih manual, masih diputar naik turun, teman-teman. Kemudian dia dilengkapi dengan speaker. Nah, kalau kita lihat ke bagian dalamnya, bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia tidak dirubah, teman-teman. Kondisi aslinya masih tetap dipertahankan. Setir yang masih 2 spoke. Kemudian dilengkapi dengan tempat peletak minuman atau sejenisnya. Kemudian dilengkapi dengan speedometer. Sedangkan MID-nya sudah digital, teman-teman. Bentuknya seperti ini kalau kita hidupkan.
Kemudian dia menggunakan tip. Yang mana tipnya di sini dia menggunakan USB serta aux, teman-teman. Nah, juga dilengkapi dengan radio. Tampilan dari AC-nya adalah seperti ini, teman-teman. Ini mobilnya yang AC. Ini adalah lampu hazardnya. Sedangkan tampilan dari knob AC-nya bentuknya seperti ini. Kebetulan yang saya review ini adalah yang manual. Ini handle giginya. Kalau kita lihat ke bagian samping seperti ini adalah lacinya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian atas, ini adalah gagang pintu, gagang tempat penggangan penumpang. Kemudian ini adalah sun visor. Kemudian ini adalah laci lampu kabin. Nah, kalau kita lihat ke bagian bangku, dia menggunakan bangku yang masih bawaan pabrik, bentuknya seperti ini. Bangku ini bisa dilipat ke depan, membuka dan menutup. Kalau kita lihat ke sopir, bangku sopir ini bisa dibanjung mundurkan, teman-teman, dan bisa dilipat seperti ini. Begitu juga di bagian penumpang. Nah, itulah gambarannya sedikit di bagian depan, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjutkan reviewnya ke bagian isi. Nah, mobil servis ini yang standar itu isinya adalah seperti ini, teman-teman. Dia sudah lengkap. Ini tempat meletakkan misalnya baut atau sejenisnya. Kemudian ini adalah tempat meletakkan kunci-kunci atau bahan. Kemudian dia dilengkapi dengan kompresor, bentuknya seperti ini. Sudah diletakkan di sini kompresornya, teman-teman. Nah, dia sudah dilengkapi dengan box. Misalnya kita mau meletakkan misalnya oli bekas atau sejenisnya, letaknya di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ke bagian belakang, nah, ikuti terus review saya. Kita akan melihat ke bagian belakangnya, teman-teman. Akan review ke bagian belakang. Nah, kalau kita lihat di bagian belakang ini, isinya bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia sudah dilengkapi dengan kompresor juga. Ini gunanya untuk kalau misalnya untuk mengisi angin atau sejenisnya, atau untuk membersihkan yang kotor, bentuknya seperti ini, teman-teman. Dia dilengkapi dengan dongkrak stand, bentuknya seperti ini, atau jack stand yang 3 ton, bentuknya seperti ini. Kemudian dia dilengkapi dengan dongkrak jack. Kemudian dilengkapi dengan laci-laci, bentuknya seperti ini, teman-teman. Kemudian dilengkapi dengan helm, dan juga dilengkapi dengan laci untuk meletakkan bahan-bahan. Tampilannya seperti ini. Kemudian dia juga dilengkapi dengan alat seperti ini, teman-teman. Ini gunanya kalau misalnya kita masuk ke dalam kolong. Nah, ini digunakan untuk pengalas mekanik, alas badan ini, teman-teman. Nah, kemudian dia dilengkapi dengan ya atau sejenisnya. Ini bersifat multifungsi dan nanti sangat berguna bagi mekanik, teman-teman. Nah, itulah gambarannya kalau kita lihat dari belakang. Selanjutnya kita akan review sedikit untuk mesin. Ikuti terus review saya, teman-teman, untuk mobil servis resminya Daihatsu. Thoughts get
review ke bagian depan, yaitu di bagian kap mesin teman-teman. Nah bentuknya seperti ini. Kalau untuk yang Grand Max blind fan itu isi depannya itu udah standar teman-teman. Ini adalah aki. Nah ini adalah sistem rem, air radiator, air wiper, sistem saluran AC. Nah itulah gambaran bagian depannya teman-teman. Nah itulah gambaran sedikit tentang mobil servisnya Daihatsu. Nah terima kasih kepada teman-teman yang telah like, komen, serta men-share EWP channel 05 ini. Dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman selalu setia dengan EWP channel 05 ini. Dan akhir dari review ini saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri review ini dengan wassalam.